Mas Angga, gacor gitu foto profil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dimensi kekuatan politik pengusaha Erick Thohir di Indonesia, di mana ada anggota kelompok kami yaitu Inul Jana, Nadia Anandari Sutisna, Repi Surya, Reja Rijuani, saya sendiri, dan Willy Repaldi. Tidak berlama-lama, mungkin saya akan masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Nadia. Dipersilakan. Baik, karena mungkin saudara Nadia tidak ada, akan saya ambil alih ya. Untuk pertama ada pengantar. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai pengusaha. Menurut Andre J. Dubrin, pengusaha merupakan orang yang mendirikan perusahaan dengan cara yang inovatif yang membuat keuntungan bagi banyak orang. Jadi pengusaha-pengusaha di sini itu menyediakan lapangan pekerja untuk orang lain juga, tidak hanya menaikkan kekayaan dirinya sendiri. Kemudian dijelaskan tentang kriteria pengusaha, ada pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar. Kemudian ada kekuatan politik pengusaha. Pengusaha yang memiliki kekuatan ekonomi dan relasi baik di dunia politik dan akan lebih mudah untuk masuk dalam dunia politik. Semakin besar kekuasaan politik yang dimiliki, maka keuntungan bisnis yang dijalani pun akan terus bertambah, apalagi dalam hal urusan berpolitik gitu kan. Jadi jika seorang pengusaha terjun ke dunia politik ini kan relasinya akan semakin bertambah. Nah, itu juga akan berpengaruh kepada perusahaannya yang semakin lama akan semakin besar. Nah, menurut Duryat, pada tahun 2021, dalam masalah ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh, persuasi, manipulasi, dan paksaan. Beberapa dari konsep ini melibatkan penggunaan tekanan fisik, kekuatan, atau otoritas untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu. Baik, sekian saja untuk pengantar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Willy. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh saudara Willy tentang materi kedua. Dipersilahkan. Baik, untuk materi kedua ya, di sini ada 4 orang menteri yang terkenal kiprahnya di dunia bisnis. Yang pertama ada Pak Nadiem Makarim yang kita kenal sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju 23 Oktober 2019, di mana beliau ini telah berhasil menghijaukan Indonesia gitu kan, dengan kendaraan bermotor roda 2 gitu. Yang selanjutnya ada Erick Thohir, di mana kita mengenal beliau sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju juga sama tanggal 23 Oktober 2019, di mana Erick Thohir ini salah seorang pendiri dari Mahaka Media yang menaungi Republika.com dan Kompas.com, yang di mana telah terlihat atau tervalidasi dalam pemberitaan yang dimuat oleh kedua redaksi yang dinaungi oleh Mahaka Media ini. Dalam pemberitaannya pada pemilu 2019 secara secara kuantitatif lebih banyak memberitakan tentang paslon nomor 1 Jokowi Maruf dibandingkan paslon nomor 2 yaitu Sandiaga Uno dan Prabowo. Nah, selanjutnya ada Wisnu Tama, di mana beliau ini adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2019-2020. Nah, beliau ini sebagai pendiri NET, kita tahu ya, NET sering nonton juga, apalagi di sana ada si Desda sama si Vincent gitu kan.
Selanjutnya ada Khairul Tanjung, di mana beliau ini menjadi Menko Perekonomian sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Nah, Khairul Tanjung ini memiliki perusahaan, salah satunya ada Transcorp, TransTV, Detik Network, dan sebagainya, masih banyak ya, namun tidak cukup dimasukkan di PowerPoint, jadi ya segitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Willy atas pemaparan materi keduanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Repi Surya Depsi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan pada bagian biografi Erick Thohir, di mana Erick Thohir ini merupakan Menteri dari Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. Haji Erick Thohir BABA adalah pengusaha dan filantropis di Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ke-9 pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Beliau kelahiran 30 Mei 1970 dan sekarang berusia 52 tahun di Jakarta. Anak dari Erick Thohir yaitu Mahendra Agakan Thohir, Magisha Afriya Thohir, Mahatma Arpala Thohir, dan Makaila Ahmadiyah Thohir. Pasangan dari Erick Thohir sendiri yaitu Elizabeth Yandra. Keponakan perempuannya yaitu Gabriela Alifa Thohir, Giovanna Anissa Thohir, Giovanna Thohir, Gabriela Thohir. Saudara kandungnya yaitu Garibaldi Thohir dan Rika Thohir. Adapun organisasi yang didirikan oleh beliau yaitu Mahaka Media, dan orang tua dari Erick Thohir sendiri yaitu Teddy Thohir dan Edna Thohir. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibacakan oleh Saudara Repi. Maaf. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan peranan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Erick bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk membahas 5 destinasi wisata baru pada 29 Oktober 2019. Pada saat pandemi COVID-19 menyerang, Erick meminta BUMN terlibat dalam penanganan COVID-19. Bahkan Presiden Jokowi juga mengamankan Erick menjadi Ketua Pelaksanaan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak ekonomi. Kementerian BUMN juga telah mengalokasikan 75 rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Lalu Kementerian BUMN juga bekerja keras untuk menghasilkan peralatan medis yang sangat dibutuhkan untuk perawatan pasien dan perlindungan petugas kesehatan dan melakukan pembicaraan dengan negara-negara di Asia seperti Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Erick dan Sri Mulyani sempat mengunjungi Abu Dhabi dan Dubai untuk membahas peluang kerjasama antara perusahaan Indonesia dan UAE di berbagai bidang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri Repi Surya yang telah membacakan materi terakhir. Mungkin dicukupkan sekian beberapa pemaparan materi dari kelompok kami. Kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Jika ada yang bertanya, boleh.
Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan membacakan kesimpulan. Tapi jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat. Baik, dikarenakan tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan yang saya dapat adalah pada makalah ini bahwa para pengusaha yang terjun pada dunia politik sudah bukan menjadi rahasia umum yang ada di kalangan masyarakat dan pejabat. Karena jika kita pikirkan kembali bahwa politik dan bisnis selalu bersinergi yang sejatinya tak bisa dilepaskan dalam hal apapun. Tak jarang juga para pengusaha menjadikan dunia politik sebuah batu loncatan kesuksesan mereka. Akan tetapi, mereka sendiri harus mampu menggait hati masyarakat ataupun berteman baik dengan berbagai macam kalangan orang-orang politik yang telah berpengalaman supaya bisa mempelajari apa yang seharusnya dilakukan dengan benar dalam dunia politik. Karena jika saja melakukan kesalahan sedikit pun dalam politik itu akan menjadi salah satu bumerang kepada mereka yang ikut terjun dalam dunia politik. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.